hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Aiska Kosatul Hidayah dalam acara Ngobrol Inspiratif. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang profil konsentrasi manajemen dan layanan bisnis bersama salah satu guru produktif di SMK Islam 1 Durena. Halo Bu, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Sebelum kita berbincang-bincang terlebih dahulu, monggo Bu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Vinda Khairunisa, biasa dipanggil Bu Vinda. Saya selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran di SMK Islam 1 Durenan. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Bu Vinda, kita lihat profil program MPLB terlebih dahulu. Kita lanjut pertanyaan yang pertama ya Bu. Oke. Baik Bu, mohon untuk memberikan pemahaman apa itu program keahlian manajemen perkantoran dan apa saja yang dipelajari pada program keahlian MPLB. Oke, jadi pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini menyiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian seperti korespondensi, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian kearsipan, baik manual maupun elektronik, penanganan telepon, penanganan tamu, kemudian mengatur rapat atau pertemuan, sampai pada teknologi perkantoran. Nah, untuk teknologi perkantoran ini karena kita menyesuaikan dengan digitalisasi yang sudah terjadi, jadi kita belajar bagaimana digital office itu seperti apa, seperti itu. Nah, pada awalnya, jadi ketika saya pada jenjang sekolah menengah kejuruan, AISK itu namanya administrasi perkantoran, ya. Jadi dari administrasi perkantoran kemudian berganti menjadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, berganti lagi karena kita menyesuaikan dengan paradigma baru, itu namanya manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang membedakan apa? Jadi kalau dulu untuk
program keahlian administrasi perkantoran ya, itu kita fokusnya nanti kalau sudah lulus pekerjaannya di administrasi di kantor-kantor pemerintah gitu ya. Tapi sesuai dengan paradigma baru sekarang, kegiatan kantor itu tidak hanya dilakukan di sebuah gedung dengan jadwalnya jam 8 sampai jam 4, tapi sekarang kan sudah ada digitalisasi ya, jadi office itu bisa dilakukan di mana saja. Pekerjaan-pekerjaan perkantoran, pekerjaan administrasi itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau misalnya Aiska sukanya di kafe gitu ya, nanti kita mengerjakan administrasi juga bisa di tempat-tempat seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku pada suatu kantor saja. Dan untuk layanan bisnisnya, jadi kita tidak hanya berfokus pada administrasi di kantor pemerintah ya, tapi juga di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi administrasi di perusahaan swasta misalnya mungkin di logistik JNT, kemudian JNE, nah seperti itu. Itu gambarannya kalau program keahlian MPLB. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, untuk praktik kerja lapangan yang dilakukan MPLB dilakukan di mana saja? Oke, untuk praktik kerja lapangan yang dilakukan program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, itu kalau konsep utamanya pasti kita bekerja sama dengan dinas-dinas atau instansi-instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Trenggalek ya. Jadi untuk tahun kemarin kita MOU bekerja sama dengan hampir 13 dinas di lingkup Kabupaten Trenggalek, mulai dari Dinas Pendidikan, kemudian kita juga kerjasama dengan Dinas Pertanian, Perikanan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian kita juga menempatkan anak-anak PKL di Kementerian Agama, Kemenak Kabupaten Trenggalek, kemudian Dinas PKPLH, dan masih banyak lagi ya, pokoknya yang berada di lingkup Kabupaten Trenggalek. Tapi untuk tahun ini kita tidak menutup kemungkinan peserta didik untuk melakukan praktik kerja lapangan di layanan-layanan logistik seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bisa menjadi tenaga administrasi di mungkin JNT, Si Cepat atau JNE, nah seperti itu. Kemudian banyak juga beberapa anak yang kami tempatkan pada penyedia layanan-layanan jasa seperti layanan jasa pengetikan, nah seperti itu. Jadi untuk PKL-nya ini bervariasi, bisa di lingkup instansi pemerintah atau juga memberikan pelayanan-pelayanan di kantor-kantor swasta. PKL-nya beragam, iya beragam. Jadi tidak hanya di kantor, tapi juga bisa di perusahaan-perusahaan swasta seperti itu. Nah Bu, untuk pekerjaan rutinnya selama PKL itu apa saja ya? Oke, jadi selama PKL anak-anak ini kan pasti harus menyesuaikan jam kerja di masing-masing instansi ya. Kalau misalnya ada yang di Kementerian Agama itu 7:30 harus sudah sampai kantor. Kemudian ada juga kalau yang di Dinas Pendidikan jam 7 sudah harus sampai kantor. Nanti pulangnya juga bervariasi. Ada yang pulang jam 2, kemudian ada yang menyesuaikan sampai jam 4. Itu kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi tempat mereka PKL gitu ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan rutinnya sebenarnya hampir sama semuanya. Kita melakukan kegiatan administrasi. Jadi mulai dari menerima tamu, mereka ditempatkan di bagian resepsionis. Jadi mereka melayani tamu, melayani kepentingan apa dari si tamu ini ke kantor itu apa saja. Kemudian yang lain mereka juga memproses surat. Jadi ketika ada surat masuk dari luar instansi, mereka memproses mulai dari memasukkan ke buku agenda, ada juga yang menggunakan aplikasi elektronik untuk memasukkan surat. Nah, kemudian menyampaikan lembar disposisi sampai pada proses kearsipan. Selain itu juga anak-anak ada beberapa yang diajak untuk melakukan kunjungan langsung, seperti contohnya kalau kemarin itu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek itu anak-anak diajak untuk mengakuisisi arsip di desa-desa gitu ya. Jadi anak-anak dibekali pengalaman langsung untuk bagaimana sih nanti gambarannya kalau saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu yang kita lakukan apa saja gitu. Jadi
pekerjaannya itu sebenarnya pekerjaan rutinnya ya seputar administrasi AISKA. Jadi ya itu tadi menerima telepon, melayani tamu, memproses surat, fotokopi. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan rutin anak-anak selama melakukan praktik kerja lapangan. Selama PKL itu apakah mendapatkan Upah? pesangon? Oh, Ya. gitu. Jadi kalau itu dari sekolah itu kita tidak kita tidak terlalu mengetahui tentang hal itu kan langsung kepada anak-anak gitu ya, karena kita mindsetnya gini, ketika kita PKL, ketika kita menempatkan anak-anak di instansi-instansi itu kan gunanya untuk mereka belajar, menimba ilmu, mencari pengalaman, itu yang paling penting. Jadi untuk konsentrasi keahlian manajemen perkantoran itu memang kita pure mereka untuk belajar, kita kirim mereka itu untuk belajar. Jadi mereka pesangonnya adalah ilmu gitu loh. Jadi kalau untuk hal-hal di lain itu ya anggaplah itu sebagai bonus gitu aja. Untuk peluang kerjanya bagaimana ya Bu? Tapi jangan dijawab dulu ya Bu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Inspiratif. Kembali lagi bersama saya di Ngobrol Inspiratif. Kita lanjutkan pertanyaannya tadi ya Bu. Oke. Untuk peluang kerja MPLB itu bagaimana ya? Oke, jadi saya rasa untuk peluang kerja di program keahlian MPLB itu cukup luas ya. Karena apa? Kegiatan administrasi itu kan pasti jantung dari organisasi atau perusahaan. Jadi di setiap perusahaan itu pasti melakukan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi itu apa saja ya? Seperti tadi yang saya jelaskan, surat menyurat, kemudian penerimaan tamu. Nah, itu semuanya yang kita pelajari di konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Jadi kalau saya rasa peluang kerjanya itu cukup luas. Jadi kita bisa bekerja di instansi-instansi pemerintah, di kantor-kantor. Nah, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan layanan bisnis di perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Jadi kantor itu tidak hanya di instansi pemerintah saja, itu tidak ya. Karena apa? Kantor saat ini juga seiring dengan perkembangan teknologi itu kan ada e-office atau electronic office, digitalisasi untuk perkantoran. Nah, itu karena perkembangan seperti itu, jadi peluang kerjanya jadi beragam gitu. Misalnya untuk alumni di SMK Islam Satu Durenan, khususnya pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, itu ada yang menjadi staf tata usaha di sekolah ya, kemudian ada yang menjadi resepsionis di hotel. Ini hotelnya di lingkungan ini, kamu tahu jalur lintas selatan yang di Hotel Midodaren. Nah, itu juga ada alumni MPLB yang bekerja di sana, di resepsionis di hotel tersebut. Kemudian banyak juga yang bekerja di toko-toko atau mungkin yang menyediakan jasa-jasa pelayanan pengetikan. Nah, seperti itu banyak ya. Jadi peluang kerjanya meskipun kita tidak bekerja di kantor, alumni kita itu tidak hanya bekerja di kantor, tapi masih banyak peluang-peluang kerja yang lain gitu. Nah, kesulitan apa sih Ibu yang Ibu alami selama membimbing anak-anak belajar itu? Oh, oke. Kalau kesulitannya itu sebenarnya bermacam-macam ya. Jadi karakter anak itu kan pasti berbeda-beda. Karakternya berbeda, gaya belajarnya juga berbeda gitu ya. Jadi misalnya ada yang lebih suka langsung praktek gitu ya. Ada yang lebih sukanya masih teori dulu Bu, teori itu baru kita praktek. Nah, itu kan untuk melayani karakter anak yang bermacam-macam itu kan challenging buat kita, jadi menantang gitu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya belajar ini, anak ini nanti efektifnya belajarnya pakai apa ya gitu. Jadi kesulitannya mungkin di situ. Sama kalau ketika membimbing PKL itu kan anak-anak dari yang dulunya masih belajar dilayani pembelajarannya oleh guru, itu kan mereka harus terjun ke masyarakat, dia harus bisa terjun langsung kalau di kantor itu besok saya kerjanya seperti apa. Jadi mereka yang dituntut aktif. Nah, itu yang sulit untuk anak-anak, banyak yang Bu saya
ndak pede, Bu, saya minder, saya takut kalau mau tanya apa yang bisa dibantu, pekerjaan apa yang bisa dibantu, karena takut nanti ndak bisa menyelesaikan. Nah, itu salah satu kesulitan-kesulitannya. Jadi kita harus tetap membekali anak-anak untuk percaya diri, apapun yang terjadi ketika di kantor, itu kan kita masih juga dibimbing kan gitu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, tidak usah ragu untuk bertanya, itu pasti akan dibimbing oleh pembimbing instansi. Kalau yang saya rasakan itu ya, jadi ketika mengolah kelas itu dengan berbagai karakter anak dan menuruti gaya belajar mereka, itu yang challenging buat saya gitu. Nah, yang terakhir nih Bu, pesan-pesan buat calon peserta didik baru. Oke. Jadi untuk calon peserta didik baru khususnya di SMK Islam 1 Durenan ini, ketika kalian mau memilih melanjutkan sekolah di mana, pastinya itu harus kalian sesuaikan dengan passion, harus kalian sesuaikan dengan rencana kalian, cita-cita kalian itu mau jadi apa, itu yang paling penting. Nah, kalau kalian sudah mantap untuk memilih program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ini tentunya itu pilihan yang baik buat kalian. Karena apa? Karena di manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu kita sudah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan lab ya, yang mendukung untuk belajar seperti komputer, kemudian ada telepon, arsip digital, kita menggunakan Microsoft Access, kemudian pengaturan rapat. Nah, kita sudah dilengkapi dengan lab untuk mengadakan rapat sendiri, kita disediakan mikrofon, ada LCD proyektor. Nah, di situ anak-anak akan belajar bagaimana sih ketika nanti saya berada di kantor. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk calon peserta didik baru, jadi tidak usah ragu untuk memilih SMK Islam 1 Durenan, khususnya pada konsentrasi keahlian manajemen perkantoran, belajar yang tekun, belajar yang baik, karena itu akan menjadi bekal kalian di masa depan. Begitu. Nah, terima kasih ya Bu sudah menjelaskan tentang FLB itu apa. Nah, untuk pemirsa KSTV, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amabadah. Para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa ketemu kembali dan harus kita syukuri. Kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan muamalah. Kali ini kita akan mengambil tema, yakni pinjam online atau pinjaman sistem online yang kemudian disebut atau disingkat dengan pinjol. Nah, apa sesungguhnya dalam kajian fikihnya pinjaman online ini? Tentu kalau dalam fikih pinjaman itu bahasa Arabnya atau dalam kajian muamalah namanya ariyah, yakni meminjam, bukan hutang. Kalau hutang itu kordu, hutang piutang.
Tapi kemudian di dalam fikih kita ada aturan al-i'tibar fil muamalah al-maqasid wal ma'ani lal alfat lal wal mabani. Jadi di dalam muamalah bertransaksi yang menjadikan pijakan adalah maksud dan tujuannya, esensinya bukan lafat-lafat atau narasi yang digunakan untuk bertransaksi. Sehingga sekalipun bahasanya ini pinjam, tapi karena prakteknya esensinya adalah berhutang, maka tentu maksudnya ini adalah al-qardu bukan al-ariyah. Apa bedanya? Ariyah itu apa yang dipinjam ya dikembalikan, tidak boleh diganti yang lain. Tapi kalau hutang, maka yang kita hutang itu ya kita gunakan, nanti kita ganti. Jadi ada hal yang berbeda. Baik. Nah, pinjol atau pinjaman online ini sekali lagi kita sampaikan bahwa ini adalah qardu, yakni transaksi utang piutang. Syaratnya sama dengan muamalah yang lain. Pertama harus ada sihwat, ada komunikasi yang menghantarkan kefahaman dari orang yang meminjam, namanya muktarid, dengan orang yang meminjami, orang yang menghutangi, namanya mukrid. Yang kedua adalah kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam hal ini adalah peminjam dan yang dipinjami. Yang ketiga adalah ma'qud alaih, yang diakati, yakni dalam hal pinjol ya tentu uang ya, yang digunakan untuk objek pinjam. Nah, seperti apa sesungguhnya hukumnya? Nah, para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, pinjol ini satu transaksi atau satu akad yang rawan terhadap penipuan. Ini kita ingatkan kepada para pemirsa sehingga tidak heran banyak korban-korban pinjol. Nah, apa langkah-langkah agar kemudian kita terhindar dari penipuan-penipuan ini? Nah, pertama adalah kita pastikan dulu bahwa pinjaman online ini yang mempunyai jasa pinjam meminjam ini harus disahkan oleh OJK, jadi Otoritas Jasa Keuangan. Kalau belum dilegalkan oleh OJK, maka sekali lagi jangan pernah kita gunakan satu jasa pinjol ini kemudian kita bertransaksi kepada mereka, dan ini sekali lagi rawan penipuan. Nah, di tahun 2024 1 Januari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telah merilis ada sekitar 337 jasa pinjol yang ilegal. Nah, oleh sebab itu ini hati-hati. Nah, sesungguhnya para pemirsa KSTV, qardu itu satu muamalah yang sifatnya kurbah. Kurbah itu adalah mendekatkan diri pada Allah, satu ibadah yang mulia. Kenapa? Li'anna fihi i'anatan ala kashfi kurbatin. Karena di dalam akad pinjam meminjam ini ada unsur membantu orang yang sedang kesusahan, orang yang terjepit masalah keuangan, maka ini sangat mulia. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah ini orang yang memberi pinjaman sangat dipuji karena memang dia membantu orang yang lagi kesusahan. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan bahwa di dalam pinjol ini sesungguhnya sama dengan yang lain, seperti bank ya, kemudian KPR ya, kredit usaha perkreditan rakyat yang ada di masyarakat itu. Artinya apa? Pinjol ini juga ada bunganya dan relatif tinggi ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena dasar pinjam meminjam itu adalah i'anah, membantu orang kesusahan. Maka kemudian syariat kita melarang untuk mensyaratkan pengembalian lebih atau ada bunganya. Hukumnya haram ini, termasuk riba. Kalau dalam hadis kita yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang di sana ada pengembalian lebih, maka itu bagian dari riba. Tapi satu sisi Rasulullah juga menganjurkan untuk para muktarid, orang-orang yang meminjam, yang berhutang, ini ketika mengembalikan, ini sunnahnya diberi lebih.
inna khiyarakum ahsanukum qadha. Jadi sebaik-baik orang yang meminjam itu apabila mengembalikan itu adalah mengembalikan lebih. Nah, kemudian oleh para ulama dari dua hadis yang kelihatannya kontradiksi ini disimpulkan bahwa yang haram ini apabila disyaratkan di dalam akad. Kelebihan membayar bunga ini disyaratkan di dalam akad. Kalau tidak disyaratkan maka terpuji. Lah, ada ulama yang menghelah, memberi jalan keluar. Bagaimana? Ada syarat tapi kemudian masih halal. Lah, kemudian ini disampaikan bahwa orang yang meminjam kemudian ada perjanjian bunga, ini sebaiknya atau syaratnya biar halal ini dibicarakan di luar akad. Sehingga ketika akad, sehingga terjadi deal berapa yang dipinjam, ini sudah tidak membicarakan pengembalian lebih atau bunga. Ini ulama yang menengah-nengahi di antara beberapa pendapat ini. Nah, teman-teman sekalian atau para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, ini kita akan memberikan satu tips ciri-ciri pinjol yang ilegal atau yang membahayakan terhadap konsumen, membahayakan terhadap para peminjam. Yang pertama, ini indikasi bahwa ini pinjol ini membahayakan ya, biasanya penipuan. Pertama, tidak diawasi dan tidak terdapat atau tidak terdaftar di OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, biasanya pinjol ilegal ini, penipuan ini, pinjol ini memberikan penawaran lewat SMS atau semacamnya. Yang ketiga, prosesnya ini sangat-sangat mudah karena untuk menjerat. Yang keempat, bunganya dan aturan-aturannya biasanya tidak disampaikan di awal. Yang kelima, pinjol ilegal ini tidak menyediakan layanan pengaduan. Barangkali ini yang harus kita waspadai, dan sekali lagi kalau tidak darurat sesungguhnya kita harus menghindari pinjam lewat online. Pinjamnya ke teman saja, pinjamnya ke saudara saja, atau paling tidak ke bank ya, yang teruji sudah terbukti tidak ada penipuan-penipuan. Barangkali itu para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSTV. Dengan saya Sofia Dela Datasa dan Saya Fasyatul Malika dalam acara Jelajah Bumi Trenggalek. di sini kita berada di mana nih, Mal? Nah, hari ini kita itu sedang berada di Pandowo Coffee House nih, guys. Wah, Pandowo Coffee House. Ini kelihatannya tempatnya anak muda yang gemarnya nongki-nongki nih, Mal. Iya, jadi di sini tuh tempatnya anak muda banget, soalnya bisa buat nongki, ngopi, ngerjain tugas dan masih banyak lagi. Oke. Kelihatannya ini seru banget nih. Kita nggak nge-review apa gitu. Nah, justru itu tujuan kita ke sini itu mau nge-review menu-menu yang ada di Pandowo Coffee House ini. Wah, kelihatannya seru banget nih. Makanya yuk ikuti keseruannya. Tahu nggak sih, Pandowo Cafe House ini letaknya berada di sebelah selatan lapangan Durenan, dekatnya Masjid Al-Jalal, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pandowo Coffee House ini termasuk salah satu kafe yang terkenal di Durenan loh. Kira-kira apa sih Mal yang membuat terkenal? Soalnya tempatnya itu sangat menarik loh. Selain itu, kafe ini juga punya banyak spot foto. Pastinya buat kalian yang suka foto-foto, tempat ini tuh recommended banget deh. Wah, kece abis ya Mal. Iya dong. Bukanya setiap hari mulai pukul 2 siang sampai pukul 10 malam.
Nah, menu kita sudah datang nih guys. Ini kita pesen menu yang spesial. Ada gorengan apa nih kak? Gorengan cocktail. Terus ini ada Paco Frutas dan Paco Shake. Ya. Nah, ini minumannya yang gorengan cocktail. Ya. Ini adalah menu yang spesial yang hanya disediakan di Pandowo Coffee House. Terus makanannya apa ini kak? Nah, untuk makanannya kita pesen snack nih. Snacknya ini ada snack bucket, terus ada Paco Risol. Nah, terus buat kakak-kakaknya yang mau cari makanan, bisa banget nih. Ini juga ada salah satunya yaitu Kung Pao Chicken. Ya. Bukan Kung Fu Panda ya? Bukan Kung Fu Panda. Ini adalah Kung Pao Chicken. Ya. Nah, jadi buat kakak-kakaknya yang mau ketemuan, mau ngobrol asik sama teman-teman, terus mau ngerjain tugas, nih bisa banget. Jadi Pandowo Coffee House ini sangat recommended buat kakak-kakaknya, ya kan? Oke, iya. Nah, ini kita sebelum mencoba dulu kita harus baca doa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo nyicip. Kita dulu ya guys. Ini kita akan ini aku mau review apa ini? Paco Shake. Oh, iya. Kalau aku mau nge-review ini gorengan cocktail ya, guys. Kalau Paco Shake ini rasanya itu lebih ke dominan kopi ya. Terus ada manis-manisnya karena ada esnya. Manis seperti aku. Terus Ya. itu rasanya bagaimana? Kalau untuk gorengan cocktail ini tuh kayaknya ada soda-sodanya gitu ya, ada splitnya. Terus isinya tuh bener-bener gak pelit. Ini isinya tuh banyak banget ya guys, buah-buahnya tuh banyak banget. Terus seger banget ya dari esnya tuh. Kalau masuk ke tenggorokan langsung deh nyes gitu ya. gitu ya. Yes, ya. Jadi enak banget. Buruan guys, ayo buruan dicobain aja. Terus kita mau nyobain makanannya dulu ya guys. Ini aku mau nyobain Kung Pao Chicken. Apa? Itu Paco Risol ya. Paco Risol. Ya. Kita akan coba. Oke, kita cobain dulu. Ada kalau dulu. Senang belum? Sumpah guys, ini tuh bener-bener enak banget ya. Ayamnya tuh bener-bener gila, sumpah enak banget ini. Jadi ada bawang gorengnya gitu, nambah rasa gurih. Terus ayamnya tuh rasanya tuh gurih, kerasa sampai daging-dagingnya. Terus ada ini kacangnya juga, jadi kombinasinya sangat pas sekali. Pokoknya dijamin ini enak banget guys, sumpah. Ya Allah. Oke, kalau ini Paco Risol ya. Ini rasanya itu gurih. Terus ini ada sausnya yang bikin nambah mulut hari. Ini rasanya enak banget loh, mau. Kamu nggak mau cobain? Ini isinya ada kentang, ada wortel. Kamu nggak mau cobain? Bisa banget, Coba banget. Nih, kamu juga bisa cobain. Oke. Nih, Cobain dulu deh. cobain dulu. Oke, aku suka suapin. Monggo. Oke, benar. Dicobain ya. Iya. Enak banget guys, beneran. Ini tuh crispy di luar, terus lembut di dalam. Beneran, rasa sausnya tuh nampol banget. Gila, enak banget ini. Kamu gak mau nyobain ini? Boleh. Chicken ini. Kita akan cobain. Apa ini namanya tadi? Kung Pao Chicken ya guys. Pao Chicken.
chicken. No kung fu panda. This is kung pao chicken. Gimana? Enak banget kan? Beneran enak banget kan? Sayang enak banget. Jadi Bumbunya meresap. Kalau kalian suka kacang, pasti kalian suka. Iya bener. Ini recommended banget ya guys, menu yang sangat recommended. Buruan guys, ayo cobain langsung aja ke Pandowo Coffee House ini. Ayo langsung guys, langsung cobain aja. Alhamdulillah, sudah kenyang nih Ma, lagi pulang mau. Ayo. Nah, daripada kalian ngiler, buruan langsung datang aja di Pandowo Coffee House Durenan yang tentunya ada di Trenggalek ya guys. Iya, ada di Trenggalek. Catat, ada di Trenggalek. Trenggalek. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu indah, indah banget. Surga kecil yang ada di belahan dunia Katulistiwa. Trenggalek bagian dari surga itu. Jauh dari keramaian metropolitan, jauh dari hingar-bingar peradaban kota. Hanya ada hamparan hijau, sawah dan gunung. Alangkah kecilnya kita terlihat dari atas sana. Pemandangan hijau memanjakan mata dengan keindahannya. Trenggalekku, tetaplah hijau, tetaplah menjadi kedamaian bagi penikmatmu. Di selatan Trenggalek, keindahan alam akan kita rasakan. Deburan ombak menyambut dengan ceria. Karang-karang turut memberikan keindahan dan kekuatan, menyambut kita dengan ramah, menyuguhkan pesonanya. Birunya laut memanjakan mata kita, membuat hati ini tak henti mengucap kata syukur atas nikmat Sang Ilahi yang tiada henti. Alam ini menjadi surga ciptaan Sang Ilahi, menjadi tempat canda tawa
bercerita dan bermain bersama keluarga. Deburan ombak menambah suasana asri dan kedamaian bagi penikmatnya. Alangkah indahnya saling berbagi dan bekerja sama. Nelayan berlayar menjemput rizki dari Sang Ilahi. Menikmati senja di sore itu dengan tak hentinya mengucap rasa syukur atas nikmat Sang Ilahi. Lestarilah alamku dan tetaplah menjadi sahabat yang memberikan keindahan, kedamaian, dan kekayaan bagi manusia. Tergalekku, kami akan menjagamu sepenuh hati. Tetaplah berteman hati. Kak, penyu-penyu yang ada di konservasi ini lucu-lucu banget kan? Wah iya tuh, emangnya itu di mana? Tempatnya di Pantai Kili-Kili, Kecamatan Panggul. Di Trenggalek ya? Iya. Aku dengar katanya di sana pantainya juga indah loh. Besok kan kita libur, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Boleh. Halo guys, hari ini aku dan kakak aku mau liburan ke konservasi penyu. Ikutin kita liburan hari ini ya. Kami dalam perjalanan menuju tempat konservasi penyu sambil menikmati suasana yang dingin di sepanjang hutan pinus. Kami sampai di pintu masuk Pantai Kili-Kili dengan penuh harap segera sampai di lokasi konservasi penyu. Untuk masuk ke dalam tempat konservasi penyu, kita harus membayar sebesar Rp5.000. Di tempat konservasi penyu terdapat pendopo sebagai balai pertemuan dan tempat berkumpulnya keluarga. Permisi Bu. Oh ya, Mbak. Ibu pengelola penyu di sini. Di sini kita ingin tahu lebih jauh tentang konservasi penyu di sini. Oh ya, silakan. Kalau yang penyu ini jenis apa ya Bu? Ini penyu abu-abu Mbak. Jadi kebetulan pantai ini itu paling banyak jenis penyu abu-abu atau penyu lekang kita menyebutnya. Bu, ini bagaimana konservasi penyu ini dikembangkan ya? Awal mulanya? Oh iya, jadi konservasi ini itu resmi berdiri sejak tahun 2011 Mbak. Nah sebelumnya itu kita kan nggak tahu kalau penyu itu dilindungi karena memang informasi yang nyampe ke masyarakat itu memang belum banyak. Sejak tahun 2010 akhir itu kan Dinas Kelautan Perikanan mulai lebih aktif lagi mensosialisasikan bahwa hewan ini itu dilindungi dan informasinya sampai ke kami. Dari situ desa itu berinisiatif membentuk kelompok penyelamatan ini. Awal mulanya seperti itu. Proses konservasi penyu sendiri bagaimana sih Bu? Jadi kita itu melakukan bisa dibilang penyelamatan. Pertama yang kita selamatkan adalah induk penyu. Jadi ada kegiatan patroli malam kalau waktunya musim bertelur itu. Jadi induk yang datang harus kita pastikan dia kembali dengan selamat. Setelah itu telurnya yang ditinggalkan juga harus kita selamatkan. Kita tetaskan di penetasan semi alam yang di sana itu. Setelah menetas nanti tukinya itu kita lepas lagi ke laut.
biar dia bisa menjadi indukan baru, generasi baru, dan ada beberapa yang seperti ini kita tahan untuk tujuan wisata edukasi. Nah Bu, tadi saya melihat penyu yang besar. Mari kita ke sana Bu. Oh iya, lihat dari sana ya. Ayo. Nah Bu, ini penyu-penyu yang besar di sini kira-kira umurnya berapa ya? Oh iya, yang paling besar Mbak itu umurnya 8 tahun. Kalau ini dikasih makannya apa ya Bu? Makanannya ikan. Terus dikasih makannya itu setiap hari apa? Kita biasanya kasih makannya tiap hari, sehari sekali, tiap sore kita kasih makan. Terus saya dengar-dengar di sini kan bisa menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu ini. Maksudnya seperti apa ya Bu? Iya, orang tua asuh itu adalah orang-orang yang mengadopsi penyu. Nah seumpama nih Bu, seumpama kan kita udah jadi orang tua asuh. Terus kita tuh boleh nggak sih bawa pulang penyu-penyu itu? Oh itu nggak boleh Mas, jadi ini tuh hewan langka yang dilindungi. Kita tidak boleh membawa dia pulang. Oh, jadi seperti itu Bu. Terima kasih banget atas informasi semuanya dan kami sudah paham juga. Kami di sini juga bermaksud untuk menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu itu. Oh iya, nanti bisa melepas bersama-sama ya. Kita bisa ke pinggir pantai untuk melepaskan. Kak, tadi waktu aku di sana ngelihat ada tulisan penyu mengajarkan kita untuk kembali. Maksudnya? Itu karena penyu itu memiliki GPS yang membantunya bisa kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. GPS, maksudnya Kak? Maksudnya GPS itu adalah medan magnet yang bisa membantu penyu untuk mengetahui tempat di mana dia dilahirkan dan akan kembali ke sana. Tetapi terkadang GPS-nya tidak selalu tepat. Terkadang penyu kembali ke tempat yang salah karena tempat tersebut memiliki medan magnet yang sama. Oh gitu. Terus kenapa perkembangbiakan penyu harus dilindungi Kak? Karena penyu itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan laut selama lebih dari 100 juta tahun sebagai pengendali ekosistem laut. Akhirnya kita sudah menjadi orang tua asuh penyu ini dan kita akan melepaskan penyu ini ke laut. Yeay, semua penyu sudah kita lepas ke laut dan sekarang kita menikmati keindahan pantai ini. Sudah jam 3, pasti hari mulai petang. Saatnya kita mengakhiri petualangan kita hari ini dan kembali ke rumah. Oke. Akhirnya sampai di rumah juga. Rasa penasaranku tentang penyu akhirnya terjawab sudah. Dan tidak ada salahnya kan jika aku berbagi di media sosial tentang apa yang aku dapat hari ini.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar. Trenggalek adalah sebuah kabupaten di selatan Pulau Jawa, terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 180 km dari kota Surabaya. Watulimo, salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek, berjarak 35 km dari pusat kota Trenggalek. Untuk menuju Watulimo, kita bisa menggunakan mobil, bus, sepeda motor, dan alat transportasi darat lain. Di Kecamatan Watulimo, kita bisa menikmati liburan di pesisir Pantai Prigi hanya dengan tarif Rp10.000 per orang. Kita bisa menikmati liburan bersama keluarga. Kita bisa mandi, bermain ombak, bermain layang-layang, dan olahraga pantai lainnya. Di Pantai Prigi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan.
panggung 360 Pantai Brigi yang dilengkapi taman dan ruang terbuka hijau didesain secara modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung dan tentunya ada Pujasera sebagai tempat kuliner. Sejumlah ornamen dari kayu serta aneka bunga dan rerumputan menambah kesan asri untuk Taman Pantai Brigi. Bagi Anda pengunjung yang dari luar kota bisa menginap di hotel yang ada di Pantai Brigi dan sekitarnya. Ketika sore hari kita bisa menikmati pemandangan keluar masuknya perahu nelayan di dermaga pelabuhan Pantai Brigi. Kita juga bisa menikmati malam di Taman Pantai Brigi sembari menikmati keindahan laut dan perahu nelayan yang berlayar. Selain Pantai Brigi, ada sebuah pantai di Desa Karanggongso, Kecamatan Watulimo, sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang luas. Ya, inilah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan biaya 10.000 per orang, kita bisa masuk dan menikmati keindahan Pantai Pasir Putih Karanggongso Watulimo. Di Pantai Pasir Putih memiliki fasilitas island hopping. Hanya dengan biaya 20.000 per orang, pengunjung akan diajak berkeliling dengan perahu motor ke beberapa spot. Bagi kamu yang suka uji nyali, di Pantai Pasir Putih juga ada water sport yaitu banana boat. Hanya dengan 35.000 per orang, kita bisa bermain banana boat, menikmati udara di tengah laut, menikmati berenang di tengah laut bersama teman atau keluarga.